untuk acara selanjutnya, yaitu sambil menunggu guru kita Qurtun Nada beristirahat, mari kita dengarkan tim hadroh dari Ar-Wadiyah. Kepadanya saya persilahkan. Ini airnya. Iya, tar dulu. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya ceramah agama yang ketiga yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustazah Haja Qatrul Nada Syatri LC. Falyatafaddal yang sepuro. Ambil lap dulu. Iya, Ustazah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan sahibatul majlis, sahibul bait, Ustazah Hajah Wahdah Akmaliyah beserta segenap keluarga besar, pengurus yang mudah-mudahan kita doakan senantiasa Allah pelihara kesehatannya, Allah pelihara yayasannya, TPA-nya, TPQ-nya, mudah-mudahan senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Guru kita yang alhamdulillah tadi sudah menyampaikan mau'izatul hasanah di hadapan kita, Al-Mukarramah Ibunda Ustazah Dr. Anda Hajah Nubzatus Saniyah binti Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kebaikan dan keberkahan, bahagia fid dunya wa fil akhirah. Para guru-guru semuanya yang ada di hadapan saya ini, ustazah-ustazah, para pimpinan majelis, maafin saya nggak ngurangin cinta saya sedikit pun, saya nggak absen atu-atu, kira-kira redo apa kagak ini? Maafin nggak ngurangin cinta saya. Mudah-mudahan semua para guru-guru, para pimpinan-pimpinan majelis senantiasa Allah limpahkan kebaikan keberkahan dunia akhirat. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada pagi jelang siang hari ini Allah kasih kita nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur. Allah kasih kita waktu luang sehingga ibu dari jam berapa tadi? Jam 7, jam 8 udah duduk di sini sampai sekarang jam 11. Alhamdulillah Allah kasih luang waktu, insya Allah pagi-paginya menjadi pagi-pagi yang berkualitas. Karena pagi-pagi udah silaturahim, pagi-pagi mungkin, dan yang pasti tadi udah baca yasin, baca tahlil, azkar, ad-da'wat, kemudian baca macam-macam dah, baca sholawat, denger ilmu. Ini alhamdulillah saya yang ketiga. Pertama Uminda Ustazah Hajah Barkah Jalil. Ibu udah dicatat apa yang disampaikan? Alhamdulillah. Ini kira-kira kalau ditanya lagi ingat apa lupa? Yang kedua guru kita Ustazah Dr. Anda Hajah Nubzatus Saniyah. Ibu ingat? Alhamdulillah. Kira-kira sampai rumah lupa apa ingat? Mudah-mudahan ingat, bisa langsung kita amalkan. Yang ketiga sekarang saya nggak panjang-panjang dah, karena saya tahu udah dari jam 7 ibu duduk di sini.
Tentu syukur nikmat kita pada hari ini Allah masih kasih kesempatan kita panjang umur dalam keadaan sehat walafiat sehingga enak banget duduk di majelis yang penuh dengan berkah ini. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan waktu kepada saya. Jamaah sekalian, syiar pada pagi hari ini, balon di mana-mana berwarna-warni, banyak yang pada pakai baju brokat. Saya pikir lagi ngebesan di sini. Alhamdulillah syiar. Kenapa? Karena kita mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj. Ibu yang hadir di sini istimewa semua. Yang hadirnya istimewa, kita untuk memperingati peristiwa yang istimewa yang Allah berangkatkan seorang manusia teristimewa, yaitu baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, ini kalau ngomong Isra wal Mi'raj, ibu pasti udah paham bagaimana proses perjalanannya. Ibu sudah paham karena memang Allah cantumkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah perjalankan, maha suci Allah. Kenapa ini dibilang peristiwa yang istimewa? Karena Allah awali kisah ini, Allah abadikan dalam Al-Quran surat Al-Isra diawali dengan subhana. Subhana ini memuji Allah, ya. Nah, ini artinya peristiwa yang istimewa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bu, Allah perjalankan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ke masjidil aqsa, kemudian Mi'raj melewati 7 lapis langit, kemudian ke Sidratil Muntaha berjumpa dengan Allah. Ini peristiwa yang enggak bisa kita dengar, kita terima hanya dengan akal, tapi juga harus kita terima dengan iman. Bu, ini peristiwa yang istimewa. Kalau dari zaman sekarang, Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina itu lebih dari 3-4 jam kita pakai pesawat. Dari Jakarta ke Masjidil Haram di Mekah 9 jam pakai pesawat. Perjalanan Isra wal Mi'rajnya baginda Rasul minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa melewati 7 lapis langit ke Sidratil Muntaha enggak lebih dari setengah malam. Berangkatnya malam, sebelum subuh udah sampai lagi. Makanya peristiwa ini adalah peristiwa istimewa, peristiwa yang tidak cukup kita terima hanya dengan akal, tapi juga dengan iman. Jadi alhamdulillah ibu-ibu di sini imannya pada tebal semua. Imannya pada tebal semua, amin. Ibadahnya pada tebal semua, amin. Kantongnya juga pada tebal semua, amin. Kenceng amat yang terakhir ya. Kantongnya tebal semua. Kayaknya badannya juga pada tebal semua ini. Alhamdulillah. Barokah. Tanda barokah itu punya badan tebal begitu, Bu. Ada yang tebalnya ke depan, ada yang tebalnya ke samping, ada yang tebalnya ke belakang. Barokah insyaallah. Bukan berarti yang kecil juga nggak barokah. Kenapa? Karena emang udah bawaan. Tapi kebanyakan emang bawaannya pada tebal-tebal semua ini. Mudah-mudahan tebal zahiran wa batinan. Zahirnya tebal, semangat hatinya juga tebal untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, kalau peristiwa Isra wal Mi'raj ini setiap tahun pasti kita syiarkan. Pasti kita hadiri untuk mensyiarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Bukti keimanan seseorang dilihat dari bagaimana dia menerima berbagai macam sejarah-sejarah Islam yang memang tidak dialami. Kita kan gak ada yang ngalamin ya Bu ya, peristiwa Isra wal Mi'raj, tapi karena dicantumkan dalam Al-Quran, alhamdulillah kita amat sangat mengimani yang namanya peristiwa Isra wal Mi'raj. Ibu, peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah satu peristiwa yang menghasilkan dua keadaan.
Satu, kecintaan terbukti kecintaannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua, ada suatu amanah yang dibawa oleh baginda Rasul, yang baginda Rasul ini menerima amanah tidak melalui malaikat Jibril alaihi salam, tapi amanahnya langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu. Dua yang mudah-mudahan ibu bisa bawa pulang. Kalau tadi mungkin guru-guru sudah menyampaikan juga, saya nggak panjang-panjang, dua aja. Yang pertama, peristiwa Isra wal Mi'raj, bukti bahwasannya baginda Rasul itu memiliki kesetiaan kepada kita umatnya. Bu, Isra Mi'raj adalah satu keadaan di mana Nabi girang banget. Kalau girangnya biasa, girang banget. Kalau girangnya biasa, girang gitu ya. Tapi kalau girangnya banget, girang banget. Iya, selamat jalan kepada Ustazah Dr. Anda Nubzah. Kita doakan beliau sehat panjang umur. Semua urusan dikasih gampang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bu, lagi ngomongin girang. Kalau kita lagi girang mah girang banget tuh biasa. Coba kalau ibu lagi girangnya girang banget, ya Allah saya girang banget, betul apa enggak? Coba kalau ibu buktikan, kalau ibu sekarang lagi girang, ibu sebut girang yang paling banyak, ibu sebut girang yang paling panjang, ibu girang banget, coba ikutin. Kata ibu-ibu mau aja lagi diikutin Ustazah Nada, mentang-mentang di sini ada TPA sama TPQ, disuruh ngomong girang diikutin juga, dikerjain apa saya ya sama Ustazah Nada ya? Membuktikan bahwasannya kita ini girang banget. Coba sekali lagi, girang banget dah. Biar pada melek matanya. Duduk di sini dari jam 7 kan lumayan, mata sepet ini jam segini. Bu, girang. Kalau lagi dalam keadaan girang, kadang-kadang kesetiaan manusia suka diuji. Ibu kalau lagi girang banget kadang-kadang suka kurang setianya. Ceritanya ibu izin sama suami, bang boleh nggak saya ke Tanah Abang? Boleh, berangkat dah, girang. Dikasih duit nih segepok, dikasih 2 gepok bu, girangnya bagaimana? Cuma gepokannya 20 ribuan. Kagak jadi girang dah. Hah? Ya Allah, girang banget, dikasih gepok nih, bawa dah 500 ribu buat belanja. Girang banget. Sampai di Tanah Abang girang banget apa kagak? Girang banget bu. Kadang-kadang saking girangnya kesetiaan kita diuji. Kata suami, pokoknya pulang jam 1 jangan telat dari jam 2. Jam 2 udah sampai rumah. Ibu bilang, ya Allah bang, nih baru udah jam 9, cepet amat. Pokoknya nih duit 1 juta bawa jam 2 pulang sampai rumah. Iya dah, ibu berangkat. Nah, lagi di Tanah Abang kadang-kadang kesetiaan mulai goyang. Ngelihat jam 11, alhamdulillah masih jam 11. Ngelihat jam 1, ya Allah udah jam 1 aja. Ngelihat jam 1:30, kudunya mah udah jalan pulang, tapi jam 1:30 masih di sono. Ya Allah, ntar bilang aja dah sama suami, bilang aja masih banyak urusannya. Tuh, kadang-kadang begitu kesetiaan janji kita sama suami lupa karena keadaan kita lagi girang banget. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam girang di atas girang ketika perjalanan Isra dan Mi'raj bisa berhadapan berjumpa dengan Allah Subhanahu. Malaikat Jibril pesan, ya Rasulullah, ketika engkau menghadap kepada Allah jangan lupa ya beri penghormatan yang setinggi-tingginya. Oh, Nabi ketika sudah berada di arasnya Allah, sudah berada di Sidratil Muntaha berjumpa dengan Allah, enggak lupa janjinya sama malaikat Jibril. Baginda Rasul mengucapkan penghormatan tertinggi yang ucapannya itu diabadikan di dalam fardu salat. Apa penghormatannya? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Itu ucapan baginda Rasul kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Penghormatan setinggi-tingginya untuk engkau wahai Rabbku. Terus bu, langsung dijawab sama Allah. Apa jawabannya Allah? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Keselamatan untuk engkau wahai Muhammad. Ya Allah bu,
dijawab salamnya langsung oleh Allah, kira-kira girang apa enggak? Girangnya panjang apa pendek? Panjang, langsung dijawab oleh Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Keselamatan untuk engkau wahai nabi. Tapi Bu, disitulah nabi diuji kesetiaannya, enggak lupa sama kita umatnya. Apa yang diucapkan oleh nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, jangan doain saya doang, doain juga umatku, doain juga hamba-hambamu yang soleh solehah. Amin ya Rabbal. Berarti kita kalau lagi tahiyat tasyahud akhir, itu adalah doa yang Nabi minta kepada Allah untuk doain kita hamba Allah yang soleh solehah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Nah ini Bu, bacaan ini bisa Ibu pakai kalau lagi Ibu masuk ke dalam rumah yang Ibu yakin dalam rumah kagak ada orang. Ibu baca ini ketika mau masuk ke masjid yang Ibu yakin di masjid kagak ada orang. Kan kalau kita ada orang, assalamualaikum gitu ya, yang jawab waalaikumsalam. Tapi kalau kita yakin masuk ke dalam rumah, masuk ke musola, masuk ke masjid kagak ada orang, baca ini assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Karena di dalam rumah, di dalam masjid, dalam musola itu ada makhluk, yaitu makhluknya para malaikat-malaikatnya Allah. Bagus, itu malaikat jawabnya diem aja, nggak ada suara. Coba kalau saya cuma ngebayangin ibu yakin suami lagi keluar kota, anak lagi pada sekolah, ibu pulang ngaji, kunci dibawa, ibu buka assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, ada yang nyaut waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira bagaimana? Malaikat itu Bu, kata ibu biar kata malaikat juga ustazah merinding juga. Karena salam itu 3 nih Bu keadaannya. Yang pertama salam wajib dijawab, salam yang kedua tidak perlu dijawab, salam yang ketiga tidak diharapkan jawabannya. Yang pertama wajib dijawab ketika ada orang mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Meskipun hukumnya fardu kifayah, ada lagi majlis, ada yang jawab atu, gugur yang lain. Tapi wajib dijawab waalaikumsalam, wajib. Yang kedua, salam yang kagak usah dijawab. Salamnya imam lagi tasyahud akhir. Kita jadi makmum, suami jadi imam. Pas suami bilang assalamualaikum warahmatullah, ibu jangan jawab waalaikumsalam. Kagak usah dijawab, ngikutin aja assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Yang ketiga, salam yang tidak kita harapkan jawabannya ketika kita lagi ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar, assalamualaikum ya ahlal kubur. Kita nggak ngarepin jawabannya. Makanya kalau habis assalamualaikum ya ahlad diyar langsung doa. Kalau ibu diem takutnya ibu ngedenger waalaikumsalam. Tuh kira-kira kalau ibu denger begitu bagaimana ya? Mana yang sebelah sini masih basah, yang sebelah sana kembangnya masih banyak. Ya Allah, itu 3 salam ya. Jadi alhamdulillah ketika perjalanan Isra wal Mi'raj itu adalah sebuah peristiwa yang membuktikan kecintaan baginda Rasul kepada kita. Bu, baginda Rasul setia luar biasa sama kita. Baginda Rasul setianya luar biasa sama kita. Ibu kan paling demen kalau sama orang yang setia, betul apa enggak? Punya teman setia senang, lagi susah, lagi senang dia tetap setia, senang apa enggak? Punya suami setia, senang apa enggak? Sampai ibu bilang, bang yang penting abang setia, kagak dikasih uang jajan setahun juga kagak ngapa-ngapa. Kata ibu, emang bisa makan pakai setia? Kagak. Maksudnya apa? Udah baik, udah soleh, setia, istimewa. Betul apa enggak? Kadang-kadang udah ngasih duit banyak, kalau nggak setia pegel juga hati ibu ya. Alhamdulillah, manusia yang paling istimewa, manusia yang paling setia baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah,
ketika perjalanan Isra wal Mi'raj, ibu oleh-olehnya, hasilnya tentu kesetiaan dari baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada Isra Mi'raj, ibu ingat bagaimana kesetiaan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Balasnya bagaimana? Balasnya bagaimana? Balasnya jagalah amanah yang disampaikan oleh Allah langsung kepada baginda Rasul tanpa perantara malaikat Jibril alaihi salam. Satu amanahnya yang Allah sampaikan langsung. Kalau amanah-amanah yang lain Bu banyak ya, tapi amanah itu wahyu, semuanya itu wahyu biasanya disampaikan melalui malaikat Jibril. Tapi ada satu amanah yang Allah sampaikan langsung kepada baginda Rasul, sengaja Allah undang langsung baginda Rasul, yaitu amanah perkara sholat. Sholat yang maktubah, sholat yang 5 waktu. Saya yakin 5 waktu mah ibu nggak berani tinggal. Tapi yang saya mau tanya, kerjainnya jam berapa? Pulang dari sini jam 11:30 sampai rumah 11:30. Duh, badan capek banget, ganti baju dulu dah pakai daster. Kita ngelihat di meja makan udah ada sayur asem, udah ada ikan peda, udah ada semur ayam, semur jengkol, pete goreng, pete bakar. Makan dulu dah, boleh, makan dulu boleh, daripada sholatnya kagak khusyuk. Makan dulu jam 1. Makan sampai 1:30, ya Allah kekenyangan, mata ngantuk banget, ngeliat jam masih 1:30, merem bentar dah, merem. Bangun-bangun jam 2, ya Allah mata sepet banget, ngopi bentaran. Kata ibu ngopi kagak ada temennya, kagak enak banget. Di kulkas ada ubi, goreng dulu bentaran. Pas kita lagi ngegoreng, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya lagi ceritain bukan orang sini, bukan orang Bojong sonoan lagi. Orang sini mah enggak. Orang sini kayaknya mau rajin, saking rajinnya belum waktu udah pada sholat. Enggak, artinya sebelum waktu udah pada ambil air wudu. Sholat mah kudu azan dulu ya Bu ya. Azan lagi rame sekarang. Pokoknya kita syiarkan yang namanya azan ya Bu ya. Ini apalagi mau masuk bulan Ramadan, paling senang kita dengar azan, betul apa enggak? Itu channel TV dicari mana azan yang paling dulu, pasti kita la haula wala quwata illa billah ya. Kalau boleh kita pesen kita pesen nih suami kita orang DKM, Bang, kalau bisa azannya cepetan. Jangan ya. Emang kalau orang masjid itu biasanya muazzinnya itu batal dulu Bu. Kalau misalnya di TV udah azan itu boleh batal, karena memang di masjid itu muazzinnya batal dulu. Baru minum sedikit, batal sedikit, baru azan ya. Mudah-mudahan Allah jaga semua musola kita syiarkan dengan azan-azan berkumandang, amin ya rabbal alamin. Jangan khawatir orang muslim yang ngeganggu dengan azan mesti diruqyah ya, hati-hati. Dah saya nggak panjangin lagi lah, takut dilaporin. Sekarang lagi musim lapor Bu ya. Dah jamaah sekarang alhamdulillah, pertama kecintaan kita harus naik kepada baginda Rasul karena nabinya cinta setia sama kita luar biasa. Yang kedua, cara menjalankan kesetiaan, menjalankan amanah, yaitu perkara sholat. Kalau 5 waktu yakin nggak berani tinggal, tapi kita perhatikan kualitas sholat kita. Jam berapa waktunya, mana pakaiannya, di mana kita sujud. Karena syarat sah sholat itu kan suci. Suci di badan, suci di pakaian, suci tempat sujud. Meskipun pakaian nih mau kena sebulan masih suci, tapi liatin kalau sebulan mau kena belum dicuci-cuci, ganti. Mau kena sebulan kagak diganti-ganti, warna lipstik ada, kecap ada, saus ada. Ya Allah, pengen menghadap kepada Allah. Ini ibu aja nggak kesini aja rumahnya pada cakep-cakep banget ini. Mana pakai berukat, meling-meling, mengkerelek. Kenapa? Karena pengen mensyiarkan acara ini. Bayangkan ketika kita menghadap kepada Allah, yuk tingkatin kualitas ibadah sholat kita. Satu, pasti nggak berani tinggal ibu yang namanya sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Perkara pertama yang bakal ditanya perkara sholat. Fa'in sholahat sholahat sa'iru amalihi. Kalau sholatnya benar semuanya. Wa in fasadat fasada sa'iru amalihi, kalau sholatnya berantakan semuanya. Tapi yang harus diperhatikan, satu sholat bolong
satu sholat fardu bolong nggak bisa diganti sama jutaan rokaat sunnah, nggak bisa diganti sama rokaat sholat sunnah. Cuma sholat sunnah bisa menyempurnakan sholat yang sudah kita kerjakan, tapi masih banyak lalai, masih banyak ketidaksempurnaan. Jadi sholat maktubahnya dikerjain, sholat sunnahnya juga dikerjain, insya Allah. Karena kan sholat ini kadang-kadang banyak nggak sempurnanya ya Bu ya. Kita udah yakin banget pengen khusyuk, pas Allahu Akbar mau tanya apaan yang dipikirin? Pikirin ya Allah, tabungan kagak nambah-nambah. Allahu Akbar, dompet kosong kagak ngisi-ngisi. Allahu Akbar, pas Allahu Akbar bunyi token, bunyi. Itu ketidaksempurnaan dalam sholat, tapi bisa disempurnakan dengan sholat sunnah. Makanya Allah memerintahkan malaikat, ya malaikati, wahai malaikatku, kalau hambaku ini sholatnya nggak sempurna, bukan karena dia tidak mengerjakan, tapi dia mengerjakan tapi tidak sempurna. Coba lihat tabungan sholat sunnahnya. Kalau dia banyak tabungan sholat sunnahnya, tambel, bayar tuh yang namanya ketidaksempurnaan sholat. Tapi kalau kagak punya yang namanya tabungan sholat sunnah, rugilah kita, naudzubillah min dzalik. Jadi ibu alhamdulillah pulang mudah-mudahan tambah cinta sama Nabi. Pulang dari sini yuk sholat 5 waktunya diperhatiin, waktunya jangan dilalaikan, pakaiannya disempurnakan, wudhunya disempurnakan, juga sholat sunnah dikerjain insya. Qobliyah subuh jangan ditinggal 2 rakaat, khairun minad dunya wa ma fiha. Habis itu sholat duha jangan ditinggal, rawatib qobliyah ba'diyah jangan ditinggal, entar ba'da maghrib jangan ditinggal, ba'diyah isya jangan ditinggal, tahajud jangan ditinggal. Apalagi mau nyambut bulan Ramadan, yuk tingkatin ibadah kita. Saya ngeliatin nih wajah-wajah nih, wajah-wajahnya bercahaya semua. Nih wajah-wajah yang pasti kalau malam pada bangun. Saya yakin kalau malam pada bangun. Apalagi yang pada megang anak nih, pasti malam pada bangun nih. Apalagi yang umurnya 60 tahun ke atas, pasti malam pada bangun. Ngapain? Lah kompak amat ini. Nggak apa-apa dah kalau sekarang bangunnya cuma kencing doang, mohon maaf, tapi niatin abis buang air kecil, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar lillahi ta'ala. Niat wudu pasti mata langsung seger. Istiqomah selama 10 hari, nanti 20 hari kemudian akan menjadi kebiasaan, 30 hari terakhir akan menjadi kebutuhan. Yuk kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan kedekatan kita kepada Allah, kita tingkatkan kecintaan kita kepada Rasul. Yuk ibadah-ibadah sunnahnya ayo disemangat-semangatin, ditingkat-tingkatin, karena itulah yang bisa nambel kesempurnaan, yang bisa menyempurnakan yang namanya perkara-perkara sholat fardu. Niatin ya Bu ya, pulang dari sini sholat sunnahnya biar semangat lagi, biar ditingkatin lagi, supaya kita beruntung hidup dunia dan akhirat. Pas lagi dihisab tentang sholat kita, maka selamatlah kita insya Allah masuk dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Dah kita baca Quran suratul Fatihah, kita doakan Ustazah Haja Wahdah, kemudian juga keluarga besarnya, mudah-mudahan Allah limpahkan kebaikan keberkahan fid dunya wa fil akhirah. Wabil khusus kita doakan almarhum wal maghfurlah Bapak Haji Abdul Razak, suami beliau yang kurang lebih 2 tahun meninggalkan beliau. Mudah-mudahan Allah jadikan tempatnya, kuburnya raudhah min riyadil jannah. Para guru-guru, para alim ulama, orang tua kita juga yang sudah pulang ke rahmatullah, kita kirimin Fatihah. Mudah-mudahan setelah kita kirimkan Fatihah, kuburnya jadi terang, Allah luaskan kuburnya, Allah berikan maghfirah, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang lagi hadir di sini biar pada sehat, kagak kena yang namanya virus politron. Politron apa omikron? Ya, kagak kena dah tuh yang namanya begitu-begitu ya Bu ya. Kalau pilek dikit udah cium aja minyak kayu putih, tenggorokan kagak enak minum aja jahe, badan gak enak kerokin aja udah, jangan pakai dicolok-colok ya. Istirahat, banyak minum vitamin, husnuzon sama Allah, banyak doa, istiqomah, insya Allah badan kita sehat, banyak amalannya, kapanpun Allah menjemput kita dalam husnul khatimah. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Jamaah sekalian, terima kasih. Mohon maaf, mohon ridha. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bisa membawa manfaat. Pulang dari sini semakin cinta kita sama Nabi, semakin semangat kita mengerjakan salat-salat sunnah. Insyaallah hidup kita bahagia dunia akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.